Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiati dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney-U. Uji Mann-Whitney-U atau Wilson merupakan alternatif bagi uji T. Uji Mann-Whitney-Wilson merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan kedua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney juga digunakan untuk menguji apakah dua mean populasi sama atau tidak. Uji Mann-Whitney biasanya digunakan dalam berbagai bidang, terutama lebih sering dalam psikologi, medik atau perawatan dan bisnis. Misalnya, pada psikologi, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan sikap dan perilaku dan lain-lain. Dalam bidang pengobatan, uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui efek obat apakah sama atau tidak. Selain itu juga bisa digunakan untuk menguji apakah obat tertentu dapat menyembuhkan penyakit atau tidak. Dalam bisnis, uji Mann-Whitney dapat digunakan untuk mengetahui preferensi orang-orang yang berbeda. Asumsi yang berlaku dalam uji Mann-Whitney adalah 1. Uji Mann-Whitney mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi adalah acak. 2. Pada uji Mann-Whitney, sampel bersifat independen atau berdiri sendiri. 3. Skala pengukuran yang digunakan dalam ordinal hipotesis yang digunakan adalah HA. Tidak ada perbedaan distribusi skor atau populasi yang diwakilkan oleh kelompok eksperimen dan kontrol. H. Skor untuk kelompok eksperimen secara statistik lebih besar daripada skor populasi kelompok kontrol. Untuk menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana U sama dengan nilai uji Mann-Whitney, NI sampel 1, N sama dengan sampel 2, R sama dengan ranking ukuran sampel. Ilustrasi kasus, Profesor kalkulus ingin melihat apakah ujian kalkulus pada pagi hari maupun siang hari berpengaruh terhadap skor hasil yang didapatkan oleh para mahasiswanya. Oleh karena itu, ia memilih 19 orang mahasiswa terbaik untuk melaksanakan ujian pada pagi hari maupun siang hari. Kelompok pertama terdiri dari 10 orang dan melaksanakan ujian pada pagi hari, dan sisanya 9 orang melaksanakan ujian pada siang hari. Skor yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan U-test juga disebut Mann-Whitney atau Wilcoxon atau MWW. Wilcoxon Ransom Test or Wilcoxon-Mann-Whitney Test. Uji ini dikembangkan oleh H. Beeman dan Dr. Whitney dalam tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikasi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Tes ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan uji T bila mana persyaratan-persyaratan parametriknya tidak terpenuhi dan bila datanya berskala ordinal. Uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon karena uji Wilcoxon untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney khusus untuk dua sampel yang independen. Persyaratan: 1. Data berskala ordinal interval atau rasio. 2. Terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. 3. Data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya, harus sama banyaknya. 4. Data tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. 2. Hitung jenjang ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. 3. Jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. 4. Nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. 5. Selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. 6. Hitung nilai statistika uji U. Ada dua macam teknik U-test ini, yaitu U-test untuk sampel-sampel kecil di mana N20 dan U-test sampel besar bila N20 oleh karena pada sampel besar bila N20
maka distribusi sampling U-nya mendekati distribusi normal, maka tes signifikasi untuk uji hipotesis nihilnya disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel probabilitas normal, sedangkan tes signifikasi untuk sampel kecil digunakan harga kritik U. Contoh kasus beserta pembahasan uji Mann-Whitney. Kasus, misalnya tim statistik ceria penasaran ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing. Pembahasan dari kasus di atas yang pertama kita lihat yaitu tujuannya. Dari tujuannya yaitu ada perbedaan antara denyut nadi pria dan wanita. Dari tujuan itu ada 3 hal yang ditangkap yaitu analisis yang digunakan yaitu uji perbandingan dan sampel yang digunakan ada 2 kelompok serta antar kelompok tersebut merupakan kelompok yang saling bebas atau independen. Bisa disimpulkan menggunakan uji beda 2 rata-rata independen dan pahamkan sampai di sini. Tahap di atas masih berupa jenis metode yang digunakan yang nilainya masih sekarang. Kita menentukan metode yang dinilai. Langkah selanjutnya melihat ketika data yang dimana pada mengetikkan. Skala data ada 4 yaitu normal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk setiap Whitney minimal ordinal artinya interval dan rasio bisa digunakan untuk ujian Whitney jika menggunakan data langsung pakai Mann-Whitney, sedangkan apabila menggunakan data interval dan rasio Hurday dulu apakah normal atau tak setelah diuji. Untuk perhitungan manual uji Mann-Whitney, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai konsep dasar mengenai uji Mann-Whitney. Dan ini merupakan kelanjutan dari teori tersebut yaitu perhitungan secara manual. Perhitungan manual ini terdiri dari 2 kasus yaitu sampel kecil dan sampel besar. Contoh yang digunakan sama dengan kasus pada pembahasan konsep dasar uji Mann-Whitney. Diharapkan setelah membuat ini juga dilakukan dengan software agar perhitungan lebih cepat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.